Menjelang akhir hidupnya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika mati, ia akan menghasilkan buah banyak. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, ada satu ungkapan, menabur dengan cucuran air mata, maka akan menuai dengan sukacita. Ada juga yang mengatakan menabur banyak akan menghasilkan atau memanen yang banyak. Tetapi kalau untuk zaman sekarang, orang harus menjadi jeli. Menabur banyak, tekor banyak juga ada. Contohnya judi online kan begitu ya. Judi online. Konon kabarnya mau bagaimanapun juga, pokoknya yang namanya judi online itu pada akhirnya pasti rugi gitulah. Hanya mungkin sukacita, kesenangan itu saja yang didapat, tetapi pada akhirnya toh juga jatuh pada kerugian, kira-kira begitu. Tetapi ketika itu dikenakan dalam konteks hidup kita sebagai seorang beriman terkait dengan kebaikan, maka ketika kita menabur banyak, mungkin juga kita akan menuai atau memanen banyak juga. Santo Laurentius hari ini, seorang diakon, mungkin belum ditafsirkan sebagai seorang imam, seorang diakon yang memang diberikan tugas untuk juga mengurusi terkait dengan mungkin ada harta benda tertentu, tetapi lebih-lebih bahwa itu semuanya dipakai untuk karya pelayanan. Maka ketika ada pejabat pemerintah ketika itu, pejabat kekaisaran itu memaksa untuk menyerahkan harta, maka apa yang ada itu juga yang diserahkan. Maka orang-orang yang dilayani itulah orang-orang yang terpinggirkan, miskin, yang sakit, dan itu semua dipersembahkan, diserahkan kepada kaisar. Maka kira-kira kalau seandainya zaman sekarang, apakah itu juga akan bisa berlaku? Zaman sekarang apakah itu juga akan bisa dibuat kira-kira seperti itu? Toh juga kalau orang juga ada yang mengatakan bahwa orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang sakit itu pada dasarnya adalah juga termasuk juga tanggung jawab negara misalnya, seperti itu. Tetapi bahwa juga tidak, mungkin ada kasus-kasus tertentu bahwa ada orang yang dengan sepenuh hati, dengan kebulatan hati dan juga semangat yang tinggi untuk melayani, tetapi malah justru orang-orang yang seperti ini malah justru digugat atau mungkin malah justru diperkarakan dalam ranah hukum. Tetapi apakah setelah itu akan ada tindak lanjut, juga rasa-rasanya sepertinya ditinggalkan begitu saja, gitulah. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, maka semangat Santo Laurentius ini menjadi semangat yang sungguh-sungguh pantas untuk kita teladani, pantas untuk kita renungi. Apalagi ketika kita juga mau merenungkan sabda Tuhan, mungkin bukan sabda hari ini, sabda Tuhan yang lain, dikatakan di sana, orang-orang miskin, orang menderita sengsara itu selalu ada padamu, sementara aku belum tentu setiap saat ada padamu. Dikatakan seperti itu. Maka ketika kita mau mengarahkan hati kepada Tuhan, maka tidak bisa tidak bahwa kita juga harus melihat, kita juga harus berani untuk memperhatikan apa-apa yang ada di sekitar kita. Maka kalau kita mau melihat pemaknaan tentang salib itu, ada yang kayu yang dari atas ke bawah dan dari samping ke kiri ke kanan, gitulah. Dari kiri, dari atas ke bawah itu hubungan relasi kita dengan Allah, sementara juga relasi kita dengan sesama juga ditunjukkan dengan kasih Tuhan kepada kita, yang kalau kita hayati hendaknya juga kita wujudkan dalam kasih kepada sesama.
Maka Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, untuk itu semua maka tentu saja seperti yang dikatakan dalam Injil, jika biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja, tetapi jika mati ia akan menghasilkan banyak buah. Dalam bahasa kita memang ada, mungkin bukan persoalan kurban dalam artian kurban nanti kita bisa jatuh dalam kurban, dikorbankan dan mengorbankan, itu menjadi sesuatu hal yang agak berbeda. Ketika itu dikonversi atau diterjemahkan dengan pemahaman mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan, maka itu menjadi sesuatu hal yang akan lebih bernilai, akan menjadi lebih mudah dipahami. Maka biji gandum jatuh ke dalam tanah dan mati, maka bahkan kita bisa meneladan para martir. Mungkin sebelum kita meneladan Tuhan sendiri yang menumpahkan darah demi orang lain, demi imannya, demi karya Tuhan. Sesuatu hal yang sehabis-habisnya. Bukankah itu suatu persembahan yang paling tinggi? Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang menyerahkan nyawanya. Tetapi bahwa dalam perjalanan sejarah itu semua juga membuahkan hasil, bahwa banyak orang itu akhirnya juga percaya kepada Tuhan, dan banyak orang juga diberkati oleh Tuhan. Maka Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, mari kita hening sejenak, kita merenungkan sabda Tuhan ini, dan semoga kita selalu terbuka hati dan budi kita, selalu mempunyai semangat seperti Santo Laurentius ini, dan semoga kita juga menyadari diri kita, jati diri kita sebagai seorang Kristiani pengikut Kristus yang hendaknya dan seyogianya bahwa kita senantiasa mengikuti, melayani Tuhan, mengikuti Tuhan, dan juga ada di antara dan berada di samping Tuhan. Di mana Tuhan berada, maka kita pun hendaknya juga mengarahkan hati dan budi kita serta seluruh hati kita kepada Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita.